Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan cara install Unity dan pengenalan tools-tools dalam Unity. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya Fernando Berahi, NIM 2120163. Perkenalkan, nama saya Maria Kapadingui, NIM 2120150. Perkenalkan, nama saya Alisining Sloda Wahab, NIM 2120126. Perkenalkan, nama saya Yohanes Metiwa dengan NIM 2120144. Perkenalkan, nama saya Daniel Mujamala, NIM 2120130. Dan saya Florencia Monamuna, NIM 21201. Di sini saya akan menjelaskan cara instalasi Unity. Pertama, kita akan mencari file yang sudah di-download. Itu kita masuk ke folder, lalu masuk pada downloads. Di sini filenya bernama Unity Hub Setup. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi, yaitu kita klik 2 kali. Nah, pada bagian ini kita klik I agree. Selanjutnya untuk file Unity ini tersimpan pada data C program file dengan nama folder Unity Hub. Lalu kita klik install. Pada bagian di sini kita tunggu sampai proses selesai. Nah, selanjutnya kita klik finish. Sini setelah kita klik finish, maka aplikasi tersebut akan berjalan dengan sendiri. Nah, pada proses ini yang kita lakukan adalah harus menginstal Unity Editor. Ya, cara untuk menginstal Unity Editor adalah kita klik install ini. Nah, karena kami sudah mendownload Unity versi 2021, maka sekarang saya akan menjelaskan cara mendownloadnya. Pertama yaitu adalah kita klik install editor. Di sini saya akan mencoba menginstal Unity yang versi 2020. Kita klik install. Nah, selanjutnya kita di sini akan disuruh memilih platform atau DevTools pada Unity editor tersebut. Nah, sini kita untuk DevTools-nya itu kita harus memilih yang Microsoft karena di sini cuman Microsoft. Lalu untuk platformnya di sini kita pilih sesuai yang kita ingin gunakan. Nah, di sini kami akan menggunakan untuk yang Android support, kami pilih Android. Lalu pilih bagian Windows Boot support. Selanjutnya adalah bagian dokumentasi. Untuk bagian dokumentasi di sini kita bisa memilih, bisa juga tidak, tergantung keinginan dari penggunaan. Selanjutnya kita tinggal klik continue, maka proses instalasi Unity Editor akan berjalan. Tetapi karena kami sudah menginstal yang versi 2021, maka di sini saya tidak perlu menginstal yang versi 2020. Setelah itu, setelah kita selesai menginstal, kita akan kembali ke project. Lalu pada bagian project di sini kita akan membuat project baru. Cara untuk membuat project baru adalah kita klik new project. Lalu pada bagian new project tersebut kita bisa memilih apa yang akan kita buat. Di sini ada berbagai template. Itu ada yang 2D, 3D, ada juga yang cinematic. Tetapi di sini kami akan memilih yang 3D Core di sini. Selanjutnya untuk project name kita bisa mengubahnya pada bagian project setting di sini. Sini kita bisa menggunakan nama project yang ingin kita gunakan. Setelah itu kita akan langsung klik create project, maka project baru akan dibuat.
Oke, di sini kita akan masuk di dalam project. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki. Di dalam hierarki ini berisikan seluruh game objek yang ada di dalam game scan. Di dalam project window itu ada aset yang ada di dalam hard disk. Di hierarki ini berisikan aset yang kita gunakan di dalam scan ini. Di sini kita bisa memasukkan aset dari project window. Dari project window itu ke hierarki dengan cara drag atau drop, atau bisa juga kita create aset menggunakan drop down create yang ada di dalam toolbar hierarki seperti ini. Kita masuk di game object, terus kita pilih 3D object, terus kubus. Di susunan aset yang ditampilkan di dalam hierarki itu berdasarkan waktu kemunculannya. Namun kita juga bisa mengubah susunan tersebut secara manual. Lalu jika game objeknya dihapus dari game scan itu, maka di dalam hierarki itu juga akan hilang. Contohnya ini, di kubus ini kita klik kanan, kemudian kita delete. Otomatis di dalam game scan ini, kubus yang kita buat tadi itu akan hilang. Kemudian di dalam hierarki itu ada konsep parent atau child. Seperti ini, di dalam parent ini ada childnya dia, misalnya directional light atau main camera. Kemudian kita bisa juga menemukan sebuah objek itu menjadi child dari objek lain. Caranya itu dengan drag atau drop game objek itu di hierarki ke dalam game objek lain yang ingin dijadikan parent. Untuk selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan lebih lanjut tentang game scan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang scan. Di sini scan ini digunakan untuk melihat secara virtual game yang kita bangun dengan transform tools yang berada pada toolbar Unity. Kita bisa melakukan modifikasi kepada game objek yang kita masuk ke dalam scan. Di sini ada beberapa tools, itu ada 5 tools yang bisa kita gunakan untuk modifikasi game objek, atau bisa disebut dengan transform tools, yang diberi nama transform tools karena komponen game objek yang akan kita modifikasi adalah komponen transform yang di dalamnya terdapat informasi atau posisi, rotasi, dan skala atau ukuran. Sini untuk mengakses masing-masing tools ini yang ada di atas, kita bisa dengan klik tools yang ingin kita gunakan. Selain itu, terdapat juga shortcut untuk mengakses tools tersebut menggunakan keyboard, yakni yaitu huruf key, adapun W, ada E dan R, dan T juga. Di sini untuk mengakses hand tools ini yaitu position transfer tools, rotasi tools, transfer tools, dan scan transfer tools, dan screen transfer tools. Di sini ada berikut fungsi untuk masing-masing transfer tools. Di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu objeknya biar lebih paham. Di sini kita masuk pada 3D atau objek. Di sini ada beberapa objek yang kita gunakan. Di sini saya akan pilih objek yang pertama, itu cubed. Oke. Di sini ada, saya kasih besar. Oke, di sini hand tools. Hand tools ini seperti ini. Kita klik. Ini hand tools ini digunakan untuk mengarahkan posisi, sudut pandang, dan
di dalam scan. Nah, seperti ini. Dia bisa memutar sebuah objek atau menggerakkan objek seperti yang di sudut pandang ini, di sudut. Oke, berikutnya adapun position transfer tools ini seperti ini. Nah, di sini transfer tool ini digunakan untuk mengubah komponen posisi sebuah game atau objek terhadap sumbu Y, X, Y, dan Z. Seperti ini. Di sini terdapat handle yang bisa membantu kita untuk mengubah posisi terhadap satu sumbu. Misalnya sumbu merah seperti ini. Sumbu merah ini bisa geser ke kiri. Kita bisa drop untuk menggerakkan terhadap sumbu X, atau kita bisa drop ikon kontak di antara 3 panah seperti ini. 3 panah. Adapun panah atau merah, hijau, dan biru, yaitu untuk menggerakkan objek terhadap komponen X, Y, dan Z seperti ini, atau ini bagian ini. Oke, selanjutnya ada rotation transfer tools. Ini digunakan untuk mengubah komponen rotasi pada sebuah game terhadap sumbu X, Y, dan Z. Seperti ini yang ada di bagian layar atas. Lalu berikutnya ada select ini yang bagian sini. Di sini pun ada digunakan untuk mengubah komponen select atau ukuran dari sebuah game objek terhadap sumbu X, Y, dan Z. Terdapat juga sumbu bantuan untuk mengubah select terhadap satu sumbu saja. Misalnya ini. Lalu berikutnya adapun record transfer tools. Ini digunakan untuk mengubah komponen dari sudut pandang atau 2D. Biasanya tools ini akan sangat membantu jika ingin memodifikasi komponen dalam game. Selanjutnya, selain tool di atas, terdapat juga tool seperti tahan ALT, lalu klik kanan untuk mengubah sudut pandang terhadap sebuah objek di dalam scan. Masih terkait dengan tool, terdapat tombol scan dan lokal ini. Tombol ini akan mempengaruhi efek dari transformasi yang kita lakukan apabila kita manipulasi lebih dari satu objek. Contohnya antara center dan lokal yang mempengaruhi sumbu jika sekumpulan objek diputar. Selanjutnya kita akan mencoba mengendalikan tools yang terdapat di dalam toolbar window atau scan. Di sini yang pertama ada seperti ini. Ini ada select, itu digunakan untuk mengganti model atau mode tampilan objek-objek di dalam game scan. Lalu yang kedua ada 2D. Ini 2D ini digunakan untuk mengubah perspektif dari 3D atau menjadi 2D dan sebaliknya. Lanjut ada scan listing. Ini untuk mengatur tampilan pencahayaan pada scan. Lalu berikutnya ada efek. Efek ini menampilkan atau menghilangkan efek dari skybox, flash, atau hook dan lain-lain di dalam scan. Lalu berikutnya ada juga give move. Give move ini digunakan untuk memilih objek-objek yang ditampilkan di dalam scan. Lalu berikutnya ada scale bar. Di sini digunakan untuk mencari sebuah game objek di dalam scan. Baik, mungkin ini penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya saya akan kasih kesempatan kepada teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang window game. Window game merupakan halaman untuk menampilkan current state dari game ketika dijalankan. Di dalam window game ini terdapat beberapa tools di toolbar yang bisa digunakan untuk mengubah tampilan game di layar. Yang pertama yaitu display drop down menu.
digunakan untuk memilih kamera yang ada di scan yang akan menampilkan game objek di layar. Yang kedua, drop down free aspect digunakan untuk mengubah resolusi dan rasio dari layar game. Yang ketiga, scale digunakan untuk zoom in dan zoom out. Yang keempat, mute audio digunakan untuk mematikan audio di dalam game. Yang kelima, stats digunakan untuk menampilkan status dari game, terutama dari sisi resource yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu gizmos digunakan untuk memilih dan menampilkan game objek tertentu di dalam scale. Selanjutnya saya menjelaskan di sini Windows Inspector adalah tempat untuk mengubah nilai dari properti dan setting. Bisa berbeda tampilan dan fungsi untuk tiap komponen yang berbeda. Inspektur bisa menampilkan informasi dari player, setting, aset game, objek, scan, dan lain-lain. Jika kita sedang melihat sebuah game objek, maka yang ditampilkan oleh inspektur adalah komponen yang ada di layarnya. Pada umumnya bagian atas akan berisikan nama game objek yang sedang kita lihat beserta beberapa informasi seperti tag dan layar, lalu di bagian bawah adalah komponen yang terdapat dalam game objek. Ikon buntut dengan gambar berupa ikon berwarna merah, kuning, dan biru. Yang berfungsi untuk mengubah tampilan game objek di dalam scan view icon. Ini bermanfaat terutama apalagi game objek yang kita masukkan tidak memiliki visual. Scan box digunakan untuk mengaktifkan atau nonaktif sebuah game objek. Dan selanjutnya lagi, tag digunakan untuk menyematkan tag ke dalam suatu game objek untuk membantu proses pencarian game objek. Langkah selanjutnya, layar digunakan untuk memisahkan layar yang bisa berpengaruh terhadap aturan yang similar layar, di mana isinya adalah game objek yang bisa dibaca dan digunakan untuk melompat. Akan terdapat list setiap komponen yang terdapat dalam game objek pada Windows. Ini kita bisa mengganti dari berbagai dari komponen yang kita ubah bisa bermacam-macam. Bentuknya seperti scan box untuk drop down menu dan lain-lain. Oke, lanjut. Sini kita klik Project Windows. Ya, Project Windows digunakan untuk mengisir aset yang kita gunakan. Struktur file yang kita buat di dalam Project Windows akan disimpan dalam struktur yang sama juga di dalam hard disk kita. Di dalam Project Windows kita bisa memasukkan aset yang akan kita gunakan untuk membuat aset baru di dalam sebuah folder. Pada Project Windows kita bisa klik tombol Create di bagian atas project. Seperti ini kita klik. Aset baru dalam bentuk apa? Kita bisa membuat sebuah folder kosong. Untuk merapikan struktur penyimpanan file, kita bisa membuat sebuah file, kode kita bisa membuat material dan lain sebagainya. Selain membuat secara manual, kita juga bisa memasukkan aset dari sumber eksternal. Kita bisa masukkan aset dengan cara import aset ataupun drag and drop aset dari sumber filenya ke dalam Windows Project secara langsung.
Lalu ketika kita ingin menggunakan aset tersebut ke dalam game, kita hanya perlu drag and drop dari project Windows ke Scan Windows. Satu hal yang perlu diingat apabila kita ingin melakukan rename atau merubah struktur folder, lakukan hal tersebut di dalam Unity. Jika kita mengubah strukturnya secara manual di hard disk kita, bisa jadi akan ada file yang error. Oke, baik, mungkin ini aja penjelasan dari kami atau tutorial cara menginstal aplikasi Unity. Sekian dan terima kasih.